kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 799. Mari kita berdiri. Kami datang ke hadirat-Mu, bawa hati dan budi kami. Kami renungkan panggilan-Mu. Tuhan, terimalah niat kami. Kami datang dengan berdoa, mohon berkat dan bimbingan-Mu. Tuhan, tuntunlah langkah kami, agar setia dalam karya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada awal hari yang baru, juga awal pekan ini, kita berkumpul bersama untuk menyatakan syukur terima kasih kita kepada Allah atas segala penyertaan kasih, tuntunan, dan juga berkat-berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan kita. Dan semoga lewat semuanya itu pula kita tetap menaruh pengharapan daripadanya, agar kita sungguh dituntun dengan penuh kasih dalam kehidupan kita, dan kita mampu menjalaninya seturut pula dengan kehendak-Nya. Kita juga lewat Ekaristi Kudus ini mempersembahkan segala harapan dan doa-doa kita untuk saudara-saudari kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, yang mungkin saat ini mengalami penderitaan karena sakit. Semoga Allah sungguh berbelas kasih dan memberikan kesembuhan baginya. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui sembari memohon rahmat pengampunan-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya sungguh berdosa. oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami jatuh ke dalam dosa. Ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau kembali dalam diri Yesus Kristus Putramu. Sebagaimana seorang miskin yang buta berseru kepada Putramu Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kami pun senantiasa pula datang kepadamu berseru, dan kiranya mendatangkan penyelamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kitab Makabe. Pada masa itu, tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu, tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kulub mereka, dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian, Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa, masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkanlah oleh mereka kurban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kislev dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda, mereka dirikan pula mezbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah, di lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian, atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad
untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus, dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat menimpa Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat Tuhan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kalau kita melihat dua kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari Senin Pekan Biasa ke-33 ini, maka sepertinya ada dua sisi yang ingin diperlihatkan kepada kita.
pada bacaan pertama dari kitab pertama Makabe, di sana dikisahkan bagaimana bangsa Israel yang kemudian mengalami kehancuran, kekacauan oleh karena adanya orang-orang jahat yang ingin menyesatkan, yang ingin mengubah fokus bangsa Israel dari iman kepada Allah pada suatu kebiasaan-kebiasaan yang sungguh jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Sementara di sisi lain dalam Injil yang kita dengarkan tadi bagaimana Yesus yang hadir mendatangkan penyelamatan bagi orang-orang yang sungguh membutuhkan pertolongannya. Dan itu dikisahkan lewat seorang pengemis yang buta, yang tentu saja senantiasa mengharapkan pertolongan orang. Dan ketika tahu bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat, ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun sesungguhnya ia mendapatkan rintangan, halangan, bahkan ia disuruh diam, tetapi karena dorongan yang kuat atas imannya, lalu ia tetap berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Atas seruannya itu, atas usahanya untuk sungguh mendapatkan Yesus, ia memperoleh kesembuhan karena imannya. Dikatakan melihatlah imanmu telah menyelamatkan dikau. Yesus menyatakan orang itu selamat dan ia dapat melihat oleh karena imannya kepada Yesus sang anak Daud. Ya, tentu saja kalau kita kembali kenapa menjadi anak Daud, karena itu adalah suatu mesianisme, pewartaan bahwa dari tunas Daudlah akan hidup sang penyelamat, sang terang dunia. Dan apa yang dinanti-nantikan saat itu bagi orang buta yang pengemis di pinggir jalan ini, sungguh yakin bahwa Yesus orang Nazaret itulah anak Daud, sang Mesias yang diurapi, yang akan membebaskan dan menyelamatkan umat manusia. Saya kira kita pun diajak lewat sabda ini untuk sungguh-sungguh mau tetap datang kepadanya, berseru kepadanya, meskipun kita bisa saja mengalami berbagai tantangan, cobaan, kebutaan seorang pengemis yang berseru kepada Allah. Bukan kalau kita tempatkan pada diri kita, bukan berarti kebutaan mata bagi kita, tetapi bisa saja kebutaan mata hati kita untuk mau terus-menerus mengenal dan mengalami kasih Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mencontoh seorang buta dan pengemis ini yang mau datang kepada Allah dalam segala kesulitannya, dalam segala penderitaannya, dan juga dalam segala harapan dan kerinduannya, datang dan berseru kepada Allah, dan Allah mengasihi dia, mengasihani dia, menyembuhkan dia, menyelamatkannya. Semoga kita pun diberikan kekuatan dan semangat untuk sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita ini sepanjang hari ini di bawah tuntunan
sabda ini. Mari kita persembahkan harapan kita dalam seluruh perayaan kita ini lewat liturgi Ekaristi. Mada Bakti 245. 245. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini yang kami bawakan dengan rendah hati. Terimalah Bapa hosti yang tak bercela. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Kami persembahkan piala keselamatan untuk kesalahan tak terbilang itu. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini untuk umat kudus di seluruh bumi, untuk persatuan dalam cinta kasih. Terimalah Tuhan persembahan kami dalam kurban ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, tunjukkanlah belas kasih-Mu dalam roti anggur ini yang melambangkan penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
lalu memberikan kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitanmu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan Penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami.
Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kurus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa pemelihara hidup, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam Ekaristi Kudus ini. Semoga kami senantiasa memperhatikan kebutuhan sesama dan turut terlibat aktif mewujudkan pemenuhan hidup di bumi dan di surga kelak dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pada bakti 471. 471. Alangkah megah karyamu, Tuhanku pencipta semesta alam, kau atur segala makhluk ciptaanmu, sungguh mengagumkan kami. Alangkah megah karyamu, Tuhanku pencipta semesta alam, kau